Presiden Jokowi menyatakan ekspor nikel yang diserahkan ke Cina katanya naik dari 2 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar. Tapi nggak ada yang kembali. Itu sama dengan menyerahkan tambang kita ke Cina dan diangkut ke Cina dan tidak kembali. Terus itu tepuk tangan, hebat katanya. Hebatnya di mana? Hebatnya di mana? Kalau hanya itu pasti lebih hebat kita semua. Undang semua orang di sini ngambil, pergi sana. Nah ini semua menurut saya nggak pernah masuk akal saya. Pak Didu, kalau Anda melihatnya dari kacamata kebencian dan ketidaksukaan terhadap Presiden Jokowi, ya hilirisasi ini nggak akan pernah masuk ke akal Anda dan tidak akan pernah bisa masuk ke akal Anda kalau Anda melihatnya dari kacamata kebencian. Karena hilirisasi konsepnya kan nggak seperti itu. Hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ya, ini mengolah barang yang dulunya itu selalu kita ekspor dalam keadaan mentah, itu diolah dulu di Indonesia jadi barang setengah jadi ataupun barang jadi, sehingga nilai ekspor barang yang diolah itu menjadi tambah. Seperti contohnya nikel yang Anda sebutkan tadi, ketika dulu belum diolah misalkan nilai ekspornya sekitar 50 triliun, setelah diolah nilai ekspornya menjadi 510 triliun. Pasti Indonesia juga akan mendapatkan penghasilan lebih, entah itu dari pajak, dari royalti, ataupun dari pendapatan non pajak yang diterima negara, itu juga bertambah. Konsepnya itu seperti itu. Jadi barang yang berpuluh-puluh tahun itu kita ekspor dalam keadaan mentah saja, itu kita tingkatkan nilainya sehingga mendapatkan nilai tambah lebih. Jadi seperti itu konsepnya, nggak seperti yang Anda sebutkan tadi. Karena hilirisasi ini dilakukan atau diolah di Indonesia, pastinya juga akan membuka lapangan pekerjaan yang baru dan menyerap tenaga kerja yang jumlahnya lumayan besar. Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan dari Presiden Jokowi mengenai hilirisasi industri ataupun nikel yang dilakukan Indonesia serta manfaatnya yang didapatkan oleh pemerintah dari program hilirisasi ini. Kita telah melakukan hilirisasi. Hilirisasi itu apa sih? Menjadikan bahan mentah kita menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Karena sudah lebih dari 400 tahun kita ini selalu mengekspor bahan mentah. Sejak VOC, kirim bahan mentah, kirim bahan mentah. Berpuluh-puluh tahun ya kita dapat uang. Kita selalu mengekspor yang namanya nikel dan tembaga lainnya itu dalam bahan mentah. Saya berikan contoh saja nikel, ini sering yang kita dapatkan sampaikan. Di situ nilainya sedikit. Waktu ekspor bahan mentah ini sebelum tahun 2020, waktu ekspor bahan mentah kita setahun itu hanya dapat kira-kira hilirisasi atau diolah di Indonesia sehingga mendapatkan nilai tambah lebih 2,1 gitu, Pak billion US dollar. Artinya kurang lebih hanya 32 triliun. Begitu dihilirisasi, diindustrialisasi menjadi 33,8 billion US dollar. Dari 32 triliun menjadi 510 triliun kurang lebih. Lompatannya berapa kali? Ya Pak Sadidu tuh. Ada yang menyampaikan ke saya, Pak, terus negara dapat apa? Itu yang dapatkan perusahaan untungnya. Jangan lupa, waktu mengekspor bahan mentah, kita itu memungut royalti, pajak, penerimaan negara bukan pajak perusahaan, pajak karyawan. Bisa masuk akal Setelah hilirisasi, bayangkan, negara memungut dari 32 triliun. Setelah hilirisasi, negara memungut dari 510 triliun. Pilih mana? Sebelum hilirisasi, kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja ada di negara lain. Setelah hilirisasi, lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Karena negara dari nikel itu sekali lagi dapat
PPN, pajak pertambahan nilai, dapat PPh perusahaan, dapat PPh karyawan, dapat royalti, dapat penerimaan negara bukan pajak, dapat bea ekspor, dapat banyak sekali. Dan khusus kayak Freeport karena kita menjadi pemilik saham terbesar, kita masih mendapatkan lagi dividen. Jadi itu yang namanya hilirisasi. Itu baru nikel. Tuh, kalau nanti saya stop dengerin boksit, ya, biar stop masuk tembaga, di pikiran atau stop penakal timah, Anda. stop batu bara, stop minyak kelapa sawit CPO, stop rumput laut, ekspor rumput laut mentah, stop ikan mentah. Berapa yang bisa kita buka lapangan kerja di dalam negeri? Sehingga saya ingin bertanya pada saudara-saudara, setuju atau tidak setuju hilirisasi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi sekali lagi, kalau hanya mengekspor bahan mentah saja, sampai kapanpun, sekali lagi saya ulang, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Jadi kita harus berani, pemimpin ke depan harus berani melanjutkan itu. Meskipun resikonya digugat di WTO, ditekan dari IMF, mungkin ada negara lain yang menekan lagi. Jangan mundur, jangan kemudian tidak berani melanjutkan, akan rugi besar kita. Karena kalau kita ingat dulu, Indonesia ini pernah booming minyak tahun 70-an, tapi kita tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Tahun 80-an, saya ingat, kita ini pernah booming kayu. Mengekspor itu hanya selalu bahan mentah-mentah saja. Hutan banyak yang dibabat, tapi kita juga tidak mendapatkan nilai tambah dari sana. Oleh sebab itu sekali lagi, sejarah lama itu tidak boleh terulang lagi. Jadi jangan ekspor bahan mentah. Nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang, jangan ekspor bahan mentah. Rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu. Tapi sekali lagi, semua itu membutuhkan kekompakan, semua itu membutuhkan persatuan, membutuhkan seluruh kekuatan komponen bangsa ini untuk bersama-sama meraih, bersama-sama berusaha. Dan oleh sebab itu saya mengajak keluarga besar Gamki untuk tampil di depan pada setiap langkah besar pembangunan negara ini yang bisa menjadi lokomotif pembangunan, yang bisa menarik jutaan generasi muda untuk berpartisipasi dan meraih kemajuan Indonesia.